Hai guys, I'm Temanu and welcome back to my channel. Aduh gila, udah lama banget ya gue udah gak bikin video lagi. Kayaknya dari tahun 2018 sejak video gue yang satu-satunya itu yang Villa Kaca Putih up, udah gak pernah bikin video lagi dan memang juga gak banyak ya yang nonton, sedih banget. Oke, gak apa-apa. Kalau misalnya video ini gak banyak yang lihat juga gak apa-apa. Yang penting setidaknya gue memberikan informasi kepada kalian yang mungkin kebetulan nyari produk yang sama kayak gue. Nah kali ini gue akan mereview deh. Kita hands on kali ya. Kita lihat tampilan dari AC Daikin FTKM 25 SV4 atau Premium Inverter. Nah ini bisa dibilang salah satu dari 3 AC Daikin inverter yang mahal gitu. Nggak mahal, ya mahal sih ya, buat gue mahal gitu karena di angka 7 jutaan harganya gitu. Yang 1 PK, kebetulan gue beli yang 1 PK. Mungkin buat kalian yang baru pertama kali mau beli AC Daikin kayak gue, pastiin dulu nih kalau Daikin itu dia punya nomor model atau nomor tipe sih, nomor model kali ya yang agak beda. Kalau misalnya biasanya kalau AC lain gitu ya, mau inverter atau non inverter biasanya cuma 1 digit kayak 1 PK itu 9 kalau non inverter, kalau inverter 10. Nah kalau Daikin ini dia beda. Untuk setengah PK itu dimulai dari angka 15, 3/4 PK 20, terus 1 PK 25, 1,5 PK itu 35 kalau nggak salah. Terus dia lengkapnya agak jauh pas di 2 PK dia 50, terus naik lagi 71 apa kemasan 2,5 PK gue lupa, pokoknya emang dia agak beda. Nah tapi nggak ribetnya karena dia mau inverter atau non inverter sama nomor modelnya, jadi nggak beda kayak misalnya merek lain. Jangan deh, udah Daikin aja ya. Oke, kita hari ini gue akan memberikan kalian tampilan gitu. Gue akan kasih lihat kayak apa sih Daikin FTKM 25 SV4 atau Premium Inverter 1 PK ini. Nah sebelum masuk videonya pastiin kalian benar-benar membutuhkan AC ini ya gitu, karena memang kalau gue lihat di video-video orang lain kayaknya nggak banyak informasi. Jadi gue di video ini gue akan memberikan informasi yang insya Allah lumayan lengkap untuk kalian. Nah AC nya kayak gimana, ini dia. Nah AC nya kayak gini tampilan indoornya. Nah kelihatan nggak kalau ini AC mahal? Kalau buat gue pribadi ini nggak terlalu kelihatan AC mahal, tapi kalau misalnya kalian melihat atau membandingkan tipe ini dengan tipe yang lain gitu ya, mau yang sama-sama inverter, ya emang kelihatan ini yang paling bagus sih gitu. Dan letak untuk tulisan atau logo Daikin yang di kiri atas itu sama logo inverter yang sana atas yang sejajar lah ya, yang satu kiri satu kanan, dia agak nyentrik sih bisa dibilang. Karena yang lain kayak misalnya Star Inverter yang tipe FTKC dia di bawah tuh, di atas lampu indikator, di atas lower lah gitu, sama kayak yang flash inverter juga yang FTKQ. Nah ini tampilannya. Terus kalau mau lihat lampu indikatornya, nah ini nih lampu indikatornya. Nah lampu indikatornya itu ada yang kalau kalian lihat itu yang garis di bawah sensor penerima sinyal remote yang warna abu-abu tuh, yang persegi. Nah di bawahnya ada 3 lampu indikator. Yang pertama itu adalah power, yang bawahnya timer, yang ketiganya sensor. Nah sensornya itu bisa dibilang mirip kayak Econavi-nya Panasonic. Nah itu sensornya ada di sebelah kanan tuh yang kayak ada cekung. Nah yang bawahnya lampu sensor itu adalah tombol on off manual kalau misalnya kalian mungkin remote-nya hilang atau remote-nya rusak. Nah sementara pakai on off manual dulu. Nah bawahnya itu yang ada 3 kayak apa ya, kayak earpiece kali ya. Nah itu adalah sensor pembaca suhu. Nah bawahnya baru ada tipenya tuh FTKM 25 SV4 garing miring. Gue nggak tahu deh itu yang E002434 itu gue kurang tahu apa. Oke, jadi ini adalah tampilan dari indoornya Daikin FTKM 25 SV4 atau Premium Inverter. Dan seperti biasa AC zaman sekarang ada stiker energi gitu ya yang di atas itu. Mungkin buat kalau mungkin orang bagi Daikin air conditioning Indonesia mungkin bisa dipindah ke samping kiri atau kanan karena stikernya agak ganggu estetika indoornya gitu ya. Oke, sekarang kita lihat kayak gimana sih remote controlnya dulu deh. Yuk kita lihat yuk. Nah, ini adalah tampilan remote controlnya dari Daikin Premium Inverter. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 tombol yang ada di luar. Ada tombol fan, ada powerful,
on off sama temperature. Ini atas bawah aja sih, dan dia FYI untuk temperaturnya belum yang 0,5 derajat ya. Jadi yang FTKM ini dia masih langsung perpindahannya 1 derajat aja. Kalau yang tipe star inverter yang di kamar nyokap dan adek gue nanti kita akan review juga. Nah itu dia udah setengah perpindahan suhunya, mau ke atas maupun ke bawah. Nah ini tampilannya ada tampilan suhu, fan speed, terus ini mode cool, terus ini adalah tampilan harinya, ini jam, ini mau gue timerin jadi ada simbolnya di sini. Terus untuk valve sendiri ini buat pendinginan cepet sih. Nah ini biasanya kayak angin ribut, bunyinya kenceng banget parah gitu fan speednya, tapi nggak berlangsung lama kok, cuma 20 menit doang. Nah kayak gini ini lebih handy sih menurut gue dibanding yang lain, remote-nya dibanding yang punya adek gue. Dan kalau misalnya kalian beli ini dia udah dapet soketnya nih kayak gini, jadi tinggal ditaruh aja, tapi dia nggak ngunci gitu. Kayak mungkin pernah lihat remote-nya Panasonic yang keluaran 2018 ke bawah, nah dia kayak gini. Yang sekarang juga gitu kali, agak ngunci. Nah ini agak lost tuh. Oke. Nah dalamnya kayak apa, ini di slide aja. Nah banyak banget tombolnya. Ini kalau dikebawahin ada socket untuk baterai. Ini modenya bisa untuk cool atau dry, terus econo itu bisa dibilang hampir mirip sama low watt mode-nya star sama flash inverter. Pencet sekali econo, kan pencet kedua kali itu quiet, pencet ketiga kali nanti econo plus quiet, kalau pencet keempat kali hilang semuanya. Sini swing vertikal, swing horizontal, terus comfort buat kalian yang mungkin ini kayak apa ya, yang di Panasonic zaman dulu tuh Eco Smart. Nah dia kayak gitulah tipenya. Terus ini sensornya pencet sekali itu ngarahin ke pengguna, ke kita. Terus pencet kedua kali menjauhkan dari kita, pencet ketiga kali dia baru mati sensornya. Terus ini timer untuk tampilan, ini ada mingguan, terus ada ini buat timer nih. Jadi caranya kalau misalnya kalian mau pakai timer, mau off apa on, kalau on tinggal pencet sekali on, nanti kita pilih jam berapa. Nanti kalau udah jamnya jam berapa mau dipilih, pencet lagi on, nanti lampu timer di AC warna orange itu akan nyala. Off juga sama kayak gitu. Nah cancel, pencet aja off atau on nih timernya, tinggal di cancel udah cukup. Terus kalau ini adalah tombol clock, jam gitu. Ini sengaja nggak gue kletek ya, plastiknya sayang, kayaknya ini lumayan glossy gitu. Dan ini ada ada LED lampunya, memang nggak terlalu terang sih tuh gitu, ada lampunya, cepat banget sih matinya juga, udah mati. Nah ini kayak gini tampilan remote dari premium inverter. Oke, kita lanjut yuk ke outdoor unitnya kayak apa sih, yuk kita lihat. Nah ini tampilan dari outdoor unitnya FTKM 25 SV4. Ini outdoornya gede banget. Ini AC 1 PK sampai 2 PK sama semua, segede ini ya. Baling-balingnya ada 3 bilah. Biasanya ada logo Daikin, inverter udah pakai Freon R32 sama stiker CFC, bebas CFC sama non CFC. Nah terus bagian sampingnya, nah ini yang dicari-cari nih. Nah ini adalah kalau dilihat ada catu dayanya. Terus di sini udah ketutup nih untuk pipanya sama catu daya. Nah, kita lihat dayanya berapa. Ini yang dicari-cari nih pasti. Nah, ini tampilannya. Oke, ada modelnya. Di sini kalau dilihat RKM ini adalah tipe outdoor. Kalau indoornya FTKM. Jadi bedanya di situ. Terus udah jalan di 220 sampai 240 volt. Terus apa lagi nih? Kayak ini watt 520 watt itu adalah kalau udah stabil. Kalau kalian misalnya setel suhunya di suhu normal aja sih 25-26, fan speednya juga yang di bawah 3 lah, itu nggak 5. Nah untuk maksimumnya 920, walaupun gue nggak yakin sih kalau aslinya 920, kayaknya kurang dari ini karena gue sempet nyalain 3 AC sekaligus nggak mati listrik gitu, nggak masalah. Dan gue sih sejauh ini nggak pernah pakai setelan remote di bawah, atau pokoknya nggak pernah selain 25, selalu 25 kan 25 aja dingin banget, sedingin itu, serius sedingin itu. Terus udah kada kelihatan freonnya R32. Terus AC ini bisa berjalan di dari tegangan berapa ya, 100-an kali ya, sorry kalau gue salah, nanti kalian bisa lihat aja videonya, ada kok
sampai tegangan 400 volt kalau nggak salah. Nah ini arusnya 2,6 ampere, untuk arus normalnya kalian aja 220, ketemunya berapa? Di sekitar 572 watt lah gitu. Nah ini adalah stiker dari Indonesia, scamnya, terus ada SNI-nya, pakai Freon 32 juga. Nah ini made in Thailand. Semua AC yang ada di Indonesia kecuali premium European design sama Urusara itu semuanya udah build up Thailand, kecuali standar yang FTV kalau nggak salah itu buatan Malaysia gitu. Oke, udah sih kayak gini aja. Outdoor unitnya kayak gini, emang gede banget sih. Dan gue memang sengaja pakai hebel karena ini kan pakai keramik ya, takut nggak kuat sih gitu, dan pasti bunyi juga. Jadi gue pakai hebel, gue taruh. Ingat ya kalau misalnya kalian mau pasang AC terus nggak mau pakai bracket outdoornya, dibikin kayak gini aja, dikasih tatakan. Kebetulan karena gue ada hebel, pakai hebel gitu, lumayan. Jadi nggak yang bener-bener plek langsung taruh di bawah, karena yang ditakutin kalau misalnya pas dicuci nanti airnya akan bikin korosi di bagian bawahnya gitu. Nah kalau ada yang nanya, bang ini kondensornya dari apa? Kondensornya adalah, nah kelihatan nggak terbuat dari apa? Ya aluminium, tapi gue nggak tahu sih perbedaan aluminium buatan Daikin sama brand lain itu di mana. Ya mudah-mudahan gak gampang bocor lah ya. Gue agak worry juga pas gue lihat pas di unboxing logo aluminium gitu. Mudah-mudahan nggak bocor sama sekali gitu. Ini ya, kayak gini tampilan outdoornya ya. Jadi emang segede itu, dan kalau misal kalian memang pengen memutuskan beli AC ini, ya udah harus nyiapin space yang lumayan gede gitu. Nah gimana guys, udah lihat kan tadi indoor sama outdoor plus remote controlnya dari AC Daikin Premium Inverter 1 PK ini. Nah nanti kalau misalnya kalian pengen lihat gimana sih cara pakai remote-nya, nanti kan gue bikin videonya. Kalau misalnya video ini banyak ya, tapi ya udahlah, ntar gue bikinin aja cara menggunakan AC-nya kayak gimana, biar kebayang juga gitu loh. Ini cara makainya gimana sih? Fitur-fitur ini cara makainya gimana? Jadi buat kalian yang mungkin baru pertama kali nyoba AC Daikin, ya mudah-mudahan insya Allah bisa ada gambarnya dengan demonya nanti. Oke, mungkin gue belum nyebutin fitur-fitur apa aja sih kira-kira yang ada di AC ini. Selain tadi intelligent sensornya, yang pasti dia punya premium cooling. Kalian buka aja di websitenya Daikin Indonesia di www.daikin.co.id kalau nggak salah deh, nanti buka aja. Nah ada, selain itu ada PM 2,5 filter. Nah itu adalah filter buat nyari partikel-partikel kecil. Kalau misalnya kalian lihat di di internet gitu ya, pasti nanti akan ada PM 2,5 filter itu buat nyaring sabuk sari. Pokoknya partikel-partikel yang kecil cuma 2,5 mikron. Kalau gua nggak salah, sorry kalau gua salah ya. Kayak gitu. Fitur-fitur yang menonjol itu sih. Dan yang pasti ini inverter, jadi pastiin kalian penggunaan ruangan di dalam rumah gitu ya. Jadi pengguna AC-nya tuh yang di atas 5 jam kalau bisa, karena kalau kurang dari itu sayang gitu, karena kan inverter itu dia ngambil dayanya gede di awal, terus dia akan turun terus gitu. Dan kalau AC inverter itu juga cara kerjanya dia nggak mati outdoornya, jadi kayak lebih pelan aja gitu. Jadi pastiin, biasanya sih kalau untuk AC inverter ini buat orang-orang yang punya baby, kan kerjanya tidur mulu kalau bayi kan, jadi memang cocok. Dan kalau gue sendiri pakai AC ini sekitar 11 jam sehari, mulai setengah 6 sore sampai jam setengah 5 pagi. Jadi pas bangun subuhan gue matiin, udah gue timerin juga gitu. Apalagi ya selain fitur yang tadi intelligent eye sensor, terus PM 2,5 filter. Oh ya, PM 2,5 filternya pun juga harus diganti ya setiap 3 bulan sekali. Di internet banyak kok, di marketplace itu sekitar harganya 175 ribuan lah ke atas, itu udah sepasang kiri kanan. Terus filter AC itu juga pre-filternya jangan lupa dicuci setiap 2 minggu sekali. Manual bisa kok, bukan manual, kita nyuci sendiri bisa kok, nggak harus nungguin tukang AC. Dan harus, yang nggak boleh banget dilupain adalah servis setiap 3 bulan sekali. Tapi tergantung sih pemakaian kalian seintens apa. Kalau yang bener-bener pakai AC-nya heavy banget, yang bener-bener 24 jam nonstop, better di bawah 3 bulan deh servisnya, jangan di atas 3 bulan. Takutnya AC-nya udah keburu bau, mungkin udah keburu banyak debunya di dalam, takutnya malah bikin AC-nya rusak. Ingat, AC itu atau barang-barang elektronik yang lain lah ya, kita gimana kita maintainnya. Kalau maintainnya bagus, insya Allah umur ekonomis dari barang ini
pasti juga akan lama, akan panjang, karena kita juga beli AC ini kan butuh effort yang lumayan besar. Jadi ya sayang aja kalau kita cuman bisanya make doang, nggak bisa ngerawat gitu loh, karena harganya juga mohon maaf mahal pak gitu ya. Ya buat gue mahal, mungkin buat yang kalian mungkin kalau merasa segitu murah ya silakan. Kalau buat gue sih mahal gitu ya, 7 jutaan tuh kayak aduh. Oke, silakan kalian misalnya mau tanya apalagi yang mungkin belum gue sempat sebutin di video ini, silakan tanya di kolom komentar. Mudah-mudahan ntar gue jawab kalau gue ada waktu. Sebisa mungkin gue akan membantu kalian menemukan informasi yang kalian butuhkan. Jadi jangan sampai kalian salah pilih beli barang gitu. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Nanti gue akan bikin video apa, tunggu aja deh. Oke, thank you banget ya udah nonton video gue. Kalau misalnya mau subscribe silahkan, nggak juga nggak apa-apa, di dislike aja. Semakin banyak dislike berarti itu menjadi pembelajaran buat gue untuk memberikan konten dengan bahasa dan juga materi yang lebih bermanfaat lagi buat kalian semua. Oke, thank you for watching and see you on next video. Bye bye, Tamano pamit.